Pengertian transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah komponen dalam bidang elektronika atau kelistrikan yang berguna untuk memindahkan energi listrik di antara dua buah rangkaian listrik maupun lebih melalui proses induksi elektromagnetik. Pada dasarnya, trafo dipakai sebagai pengganti taraf tegangan suatu AC menuju taraf lainnya. Pengganti taraf yang dimaksud yaitu dengan menaikkan tegangan, misalnya dari 110 VAC menuju 220 VAC, maupun menurunkan tegangan. Sebagai contoh, 220 VAC menuju 12 VAC. Halo, perkenalkan nama saya Naswa Hernisa, absen 26. Nah, kalau tadi kita sudah bahas pengertian dan juga fungsi dari transformator, kali ini yuk kita bahas komponennya. Dalam transformator, ada 3 komponen utama yang wajib kamu tahu dan juga hafal. Yang pertama, kumparan primer. Kumparan primer adalah kumparan dalam trafo yang dihubungkan langsung dengan pusat tegangan. Biasa juga disebut dengan input. Yang kedua, yang di tengah ini nih namanya inti besi. Inti besi ini terbuat dari plat dinamo yang disusun secara berlapis. Tujuannya adalah untuk mempermudah fluks dari kumparan untuk pengalir. Kenapa sih inti besi ini dibuat tipis tapi berlapis? Nah, tujuannya untuk menghindari pembuangan energi, contohnya itu energi yang hilang melalui misalnya panas atau sebagainya. Yang ketiga, yaitu kumparan sekunder. Bisa dilihat di sini, kumparan sekunder adalah kumparan yang mengalirkan listrik ke beban atau benda yang kita ingin aliri listrik. Kalau di sini kita bisa ambil contoh objeknya yaitu lampu. Kumparan listrik sekunder ini juga biasa disebut dengan output. Halo teman-teman, gue Elisa. Seperti yang tadi Farid jelaskan, bahwa salah satu fungsi dari transformator adalah untuk menaikkan tegangan maupun menurunkan tegangan. Kedua fungsi transformator ini ternyata memiliki nama loh teman-teman. Ada yang tahu nggak namanya apa? Yap, benar banget. Namanya adalah transformator step up dan transformator step down. Transformator step up adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Sedangkan transformator step down adalah transformator yang berfungsi untuk, benar banget, menurunkan tegangan. Prinsip pengaplikasian transformator dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Jadi, pengaplikasian transformator dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi dua ya, yaitu pengaplikasian transformator step up dan pengaplikasian transformator step down. Pengaplikasian transformator step down dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam satu daya atau power supply. Satu daya, power supply, apaan tuh? Satu daya atau power supply adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan tegangan AC atau tegangan arus bolak-balik yang memiliki tegangan rendah. Dalam artian, satu daya atau power supply itu berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi tegangan yang berkisar 2-12 volt. Sedangkan untuk pengaplikasian transformator step up dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita lihat dalam pengapian kendaraan bermotor. Pengapian kendaraan bermotor, motornya dibakar. Bukan itu maksudnya. Transformator step up dalam pengapian kendaraan bermotor itu digunakan dalam koil untuk menghasilkan tegangan yang kemudian akan dialirkan ke busi atau spark plug untuk menghasilkan loncatan bunga api dalam ruang bakar sehingga kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik. Nah, kita udah tahu kan apa itu transformator, fungsinya seperti apa, kemudian komponennya apa saja, dan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu apa saja. Sekarang, prinsip kerja dari transformator sendiri itu bagaimana sih? Yang belum paham, yuk kita bahas. Seperti yang tadi Naswa jelaskan, bahwa transformator itu tersusun atas dua lilitan kumparan kawat, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kemudian, kumparan kawat ini akan dililitkan pada sebuah besi, yang kita sebut sebagai inti besi, atau core. Kumparan primer akan dialiri oleh arus listrik bolak-balik atau arus AC.
Nah, kumparan primer yang dialiri oleh arus listrik AC itu akan menghasilkan medan magnet. Dan ternyata nih guys, medan magnet di sekitarnya itu akan dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka akan semakin besar nih medan magnet yang dihasilkan. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi GGL atau gerak gaya listrik dalam kumparan sekunder, sehingga terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian, akan terjadi pengubahan taraf tegangan, baik dari tegangan tinggi menjadi tegangan lebih rendah, maupun dari tegangan yang rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi. Sedangkan pada bagian inti besi biasanya berisi kumpulan lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis, gunanya untuk mempermudah jalannya medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, serta mengurangi suhu panas yang akan dihasilkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daya yang dihasilkan pada transformator dan hubungannya dengan jumlah lilitan kawat. Daya atau nilai energi tiap satuan waktu yang dihasilkan sebuah transformator itu merupakan perbandingan dari jumlah lilitan kawat sekunder dan jumlah lilitan kawat primernya. Sehingga dapat kita rumuskan sebagai PS per PP, di mana P merupakan simbol dari daya. Untuk mencari nilai daya sendiri sudah kita pelajari ya pada bab listrik dinamis, di mana P merupakan hasil perkalian dari V dan I. P merupakan daya yang memiliki satuan watt, dan V merupakan besar tegangan dan GGL yang memiliki satuan volt, dan I merupakan besar kuat arus yang mengalir dengan satuan ampere. Besar tegangan dan kuat arus pada transformator itu bergantung pada jumlah lilitan. Besar tegangan akan sebanding dengan jumlah lilitan. Sehingga semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin besar juga tegangan yang akan dihasilkan. Sehingga hubungan antara jumlah lilitan kawat sekunder dan kawat primer dengan tegangan primer dan tegangan sekunder adalah sebagai berikut. Halo, balik lagi nih sama saya, tapi kita bakal bahas materi yang berbeda. Kalau tadi kita bahas tentang komponen, sekarang kita bahas efisiensi transformator. Sebelumnya sudah dijelaskan nih kalau transformator adalah alat yang dapat mentransmisikan energi, terutama energi listrik. Berarti ada energi yang masuk ke transformator dan juga ada energi yang keluar dari transformator. Pada proses transmisi ini ada energi yang hilang. Akibatnya, energi yang keluar dari transformator itu lebih kecil daripada energi yang masuk ke transformator. Jadi, efisiensi transformator inilah perbandingan antara daya listrik yang keluar dengan daya listrik yang masuk ke transformator. Berdasarkan efisiensinya, trafo dibagi menjadi dua, yaitu trafo ideal dan trafo tidak ideal. Trafo ideal memiliki persentase efisiensi 100%, sedangkan transformator tidak ideal di bawahnya. Faktanya, tidak ada trafo ideal di dunia ini, karena energi yang keluar akan lebih kecil daripada energi yang masuk. Loh, kok bisa? Berarti ada energi yang hilang nih. Ngomong-ngomong tentang energi yang hilang, kemana sih energi itu hilang? Energi yang hilang ini bisa saja terbuang melalui panas atau semacamnya. Misalnya, kita ambil contoh kepala charger. Saat kita selesai mengecas HP kita dengan penuh 100%, kemudian kepala charger yang terus-terusan kita biarkan akan menjadi lebih panas. Nah, ini dari sinilah kita bisa ambil contoh energi yang terbuang melalui panas. Seperti yang baru kita bahas, ternyata efisiensi trafo itu bisa dihitung loh melalui perbandingan input dengan output. Rumusnya sebagai berikut. Efisiensi trafo sama dengan daya output per daya input dikali 100%. P di sini adalah daya dan O sebagai notasi output dan I berarti input. Atau kalau pakai tegangan juga bisa. Rumusnya sebagai berikut. Efisiensi trafo sama dengan tegangan output dikali arus output per tegangan input dikali
arus input lalu dikalikan dengan 100%. Nah, dari dua rumus tersebut kita bisa ambil persentase seberapa efisien atau efektif transformator ini digunakan. Sedikit pesan, kalau nanti di soal ada kata primer dan sekunder, jangan bingung ya. Karena primer berarti input dan sekunder berarti output. Seperti materi komponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jenis-jenis transformator atau trafo. Yang pertama, transformator step up. Transformator step up adalah suatu jenis trafo yang mempunyai sebuah lilitan sekunder dengan jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan lilitan primer, hingga memiliki fungsi untuk menaikkan tegangan. Jenis trafo ini bersifat universal sehingga mudah dijumpai pada beberapa pembangkit listrik. Lalu yang kedua, transformator step down. Transformator step down merupakan trafo yang mempunyai jumlah lilitan sekunder yang mana jumlahnya lebih kecil apabila dibandingkan dengan lilitan primernya. Dengan demikian, trafo ini mempunyai manfaat untuk menurunkan suatu tegangan. Trafo tipe ini akan mudah dijumpai pada adaptor AC DC. Lalu yang ketiga, ada auto transformator. Jenis trafo satu ini hanya memiliki satu buah lilitan yang terhubung dengan listrik yang disadap di tengah. Dengan demikian, sebagian yang merupakan lilitan primer juga sekaligus menjadi lilitan sekunder. Arus yang ada pada lilitan sekunder tidak sejalan dengan arus lain, yakni primer. Bahkan hingga untuk biaya energinya mampu dibuat menggunakan kawat tipis jika dibandingkan dengan transformator biasa. Lalu yang terakhir ada auto transformator variabel. Yang dimaksud dengan auto transformator yakni jenis trafo yang dapat mengalami perubahan pada bagian tengah sadapan, sehingga mampu untuk diperbandingkan perubahan yang terjadi pada lilitan primer dan sekunder. Soal pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Trafo step down untuk menurunkan tegangan. 2. Trafo step up untuk menurunkan tegangan. 3. Trafo yang dipasang pada generator pembangkit listrik adalah trafo step down. 4. Trafo selalu menggunakan sumber tegangan bolak-balik. Pernyataan yang benar terkait transformator adalah jadi di sini pembahasannya adalah trafo step up untuk menaikkan tegangan, trafo step down untuk menurunkan tegangan. Trafo selalu menggunakan sumber tegangan AC karena transformator sendiri adalah arus bolak-balik. Sedangkan sumber tegangan DC seperti baterai atau aki tidak bisa digunakan dengan trafo. Trafo yang dipasang pada generator pembangkit listrik adalah trafo step up. Sedangkan saat disalurkan ke rumah-rumah, tegangan diturunkan dengan trafo step down. Jadi jawaban pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. B. 1. Trafo step down untuk menurunkan tegangan, dan 4. Trafo selalu menggunakan sumber tegangan bolak-balik. Halo teman-teman, sekarang kita akan coba membahas soal tentang transformator ya. Nah, aku udah punya soal nih, katanya diketahui sebuah transformator dengan 1000 lilitan primer dan 200 lilitan sekunder. Berarti kita udah punya nih NP-nya 1000 lilitan dan NS-nya 200 lilitan. Jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 600 volt, jadi lilitan primer tegangannya 600 volt, maka besar tegangan lilitan sekunder adalah, jadi kita udah punya nih tegangan di lilitan primer atau VP-nya itu sebesar 600 volt. Nah, yang ditanya adalah tegangan di lilitan sekundernya. Seperti yang udah aku jelaskan tadi bahwa besar tegangan itu sebanding dengan jumlah lilitan. Jadi bisa kita rumuskan seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi NP per NS sama dengan VP per VS. Kita jawabnya dengan cara NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, kita udah punya nih VP-nya 1000 lilitan, NP-nya 1000 lilitan dan NS-nya 200 lilitan dan tegangannya VP-nya itu 600 volt dan ditanya adalah VS-nya.
Jadi udah deh, tinggal kita masukin aja 1000 per 200 sama dengan 600 per Vs yang ditanya. Nah, ini bisa kita selesaikan secara sistematis ya. 1/2 sama dengan 60 per Vs, jadi Vs-nya itu sebesar 120 volt. Nah, ini adalah besar tegangan sekundernya. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Contoh soal, diketahui sebuah trafo dengan 1000 lilitan primer dan 200 lilitan sekunder. Jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 600 volt, maka besar tegangan lilitan sekunder adalah... untuk menjawab soal ini, saya menggunakan rumus trafo, yaitu NP per NS sama dengan VP per VS. Jadi tinggal masukin angkanya, 1000 per 200 sama dengan 600 per VS. VS sama dengan 600 per 5 sama dengan 120 volt. Jadi jawabannya adalah 120 volt.